Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kau menjadi saksi. Rahmat ilallah Muhammad al-Ahadi al-Kahfi akhir. Kezahiran diri kau itu, kenyataan diri rahasia, itulah yang disebut zahirnya diri sentiasa sudah suci. Kezahiran diri yang sudah sentiasa sudah suci itu pemanggilnya diri kau yang sudah sentiasa sudah suci itu. Jadi jangan kau sebut-sebut dengan perkataan aku diri, bukanlah ada panggilan sebutan. Aku diri bukanlah ada ciri, bukanlah ada jisim. Aku diri bukanlah ada bahasa, kata, dan bunyi. Ini yang disebut dipanggil diri syirullah. Tegaknya diri syirullah itu di tubuh jasad adab sufi. Inilah yang sudah zahir di diri rahasia kau itu. Ketika diri rahasia kau itu sudah zahir, tidak lagi disebut diri rahasia, tapi disebut dipanggil Adam Sufi. Itulah pengganti diri kau yang zahir itu ketika kau raibullah. Ketika raibullah itu nyata, kau bukan lagi disebut makhluk, kau bukan lagi disebut manusia. Itu kenyataan diriku yang saksi untuk diri kau bersaksi itu. Jadi kenyataan aku itu sudah pun nyata di diri kau, ini dipanggil raibullah. Diri syirullah itu nyata di diri tubuh jasad jasmani kau yang sudah bersih, sudah suci. Aku saksinya. Ada. Mana pernah hilang plastiknya? Hilang plastiknya. Itulah mereka itu tertipu. Dikatakannya Nabi wafat karena kebodohannya. Guru tak pandai belajar. Enak-enak belajar, guru mati. Kalau guru itu tak belajar menjadi guru, dia tak boleh jadi guru. Banyak guru mengaku guru, tak pernah belajar jadi guru. Itulah jadi guru penipu. Kalau dia dulu belajar jadi guru, tak macam itu dia mengajar kau. Aku tak macam itu dulu belajar. Aku mengajar kau sebagaimana aku diajar. Aku dididik, begitulah aku mendidik kau. Tak sembarangan, ada sistemnya, ada tingkatannya, ada metodenya. Mesti dibersihkan kau dulu. Begitu aku pun dibersihkan. Kalau aku dulu nak dibersihkan, disucikan, tak akan kuajarkan kau bab bersih. Mau kau letak di mana ilmu suci ini? Mau kau letak di jasad kau yang kotor itu? Mau kau letakkan di otak, di pikiran kau yang kotor? Itulah guru-guru penipu itu. Karena dia tak pernah belajar bersih, tak pernah belajar suci. Sembarang aja diletakkan ilmu suci itu. Guru apa kau kalau kau tak pernah belajar suci? Siapa guru kau? Tuhan kau siapa? Ketahuilah Allah Maha suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya, lagi sentiasa sudah disaksikan oleh diri yang sentiasa minallah Muhammad Amin Al-Hadi Al-Kahfi akhirat.
Kenapa nggak boleh nyata sewaktu kau sembahyang? Waktu kau makan, pernah nggak kau ingat yang lain? Kenapa ketika kau sembahyang itu kau boleh ingat yang lain? Kenapa kau nggak boleh fokus? Waktu kau sama istri kau, nggak ada yang kau ingatkan. Hah? Nggak ada kan? Anak kau nangis pun bisa kau nafikan kan? HP kau pun kau punya kau nafikan itu. Kenapa waktu kau sembahyang nggak bisa kau nafikan? Kenapa itu? Ketika kau berdua bersama Esa, istri kau boleh menghilangkan semuanya sehingga kau fokus kau dengan istri kau kan. Ketika kau bersamaku, kenapa kau masih mengingat yang lain? Bahkan aku kau duakan. Ketika kau Esa kepadaku, kau masih mengingat yang lain selain aku. Ketika kau berserta kepadaku, bahkan aku meliputi dirimu, kau masih mengingat yang lain. Lalu, aku terima kau sembahyang. Waktu kau sama istri kau, kok bisa fokus kau? Kau jujur aja lah. Waktu kau berdua-dua, mertua kau ketuk-ketuk pintu pun kau nggak ingat itu. Anak kau terpekik-pekik pun, kau biarkan aja kan? Kok bisa begitu loh? Waktu kau mengingat aku, waktu kau beserta aku, waktu kau Esa kepada aku, bahkan aku meliputi diri kau. Kenapa kau ingat yang lain? Mengapa aku yang kau nafikan? Apa? Ketika kau mau berserta aku, ketika kau mau Esa kepada aku, ketika kau mau kuliputi, ketika kau mau kupersaksikan, kau menduakan aku. Kau tidak lagi mengingatku. Dalam kau mengingat aku, kau mengingat yang lain selain aku. Di dalam kau Esa kepadaku, kau masih menyertai yang lain selain aku. Ketika aku memanggil kau, kau masih memanggil yang lain selain aku. Ketika kau menyembah aku, kau masih menyembah sesembahan yang lain selain aku. Itu kekafiran, kesyirikan yang nyata pada dirimu. Siapa yang mengeluarkan kau dalam kezahiran yang suci? Siapa yang membawa kau daripada yang suci, zahir ke alam yang suci itu siapa? Yang membawa kau dari yang suci kepada yang suci, dari mula yang suci kepada yang suci, dari awal yang suci, berakhir yang suci itu siapa? Kalau kau sudah tahu diri yang suci, yang menerima kau, yang bersaksi kau, yang memperakui kau, masih mau lagi kau mengotori diri kau itu? Masih mau lagi kau masukkan ke tubuh jasad jasmani kau yang kotor? Sebesar zarah pun di diri kau, sebesar debu pun ada di penglihatan, di pandangan, pendengaran kau yang kotor. Aku tidak zahir pada pandangan kau itu. Bukan aku yang nyata di situ. Bukan aku yang memperlihatkan kau. Ketika di pendengaran kau masih ada lagi sebesar zarah. Di pikiran kau masih ada lagi yang kotor. Walau sebesar zarah. Bukan aku dalam pikiran kau. Bukan aku di dalam pendengaran kau. Bukan aku yang dalam rasa kau itu. Bukan aku yang nyata di situ. Ketika kau menyembahku, masih ada lagi kau berpikir yang kotor. Atau dalam pikiran kau itu masih ada yang kotor. Yang menggerakkan kau sembahyang bukan aku. Yang membawa kau sholat itu bukan aku.
Yang menyatakan syahadat pada diri kau bukan aku, setan itu. Lalu mengapa kau tidak mau bersih? Kau tahu yang kau awal mula asma bersih suci. Yang kau tahu awal af'al bersih suci. Yang kau sudah pun mengetahui sifat bersih, sifat suci. Ini disebut. Ini yang dipanggil kedudukan diri rahasia. Nyata di diri batinnya kau yang awal tadi. Yang di belakang, yang di depan, zahir atau disebut tubuh muhaddas. Nah, bagaimana yang batin kau tadi tidak terlihat? Yang di depan tadi pun nyata. Boleh nyata pandangan batinnya kau itu beserta dengan tubuh dasar jasmani kau itu bagaimana? Nah, sentiasa bersih ini bagaimana? Perhatikan makanan. Enggak ada ayatnya. Bersih suci ini, kalau cuma jaga makanan, kambing pun jaga makan. Jelas enggak kau At-Taubah 103 itu isinya apa itu? Enggak percaya ke Al-Quran. Enggak ada keyakinan ke Al-Quran itu bahwasanya membersihkan, mensucikan diri bukan dengan menjaga makanan aja. Enggak bisa. Kalau kau tolak At-Taubah 103 itu ini apa? Islam juga lagi. Jadi susah sekali rupanya kau mau paham bab suci ini. Nah, kalau tak kau laksanakan At-Taubah 103 ini, sampai bila pun kau tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah suci. Tidak ada. Itu formulanya, itu kaedahnya, itu caranya, itu metodenya, enggak ada. Jadi aku mau bersaksi kepada kau, yang kau ini sudah bersih, sudah suci. Apa yang kulihat sama kau ini? Paham ini? Paham? Malam ini kututup bab bersih. Malam ini kau semua murid sebenar-benar murid. Yang aku sudah reda kepada kau. Yang aku sudah membuat perakuan kepada kau. Kau tidak lagi pada kedudukan bab bersih, tetapi kepada bab suci. Jangan kau putuskan penyucian diri itu. Maksudnya jangan kau tidak membersihkan diri kau itu. Nah, tidak membersihkan itu tidak menunaikan At-Taubah 103. Ini kan sudah nyata sekali, sudah terbuka sekali ini kan. Tidak ada aku simpan-simpan lagi. Jelas ini, nggak ada aku simpan-simpan, nggak berandai-andai ya kulik sama kau. Tahu kau membersihkan, mensucikan diri itu. Kau bukalah di surat At-Taubah 103 ini. Nggak pandai kau baca. Nggak mengerti kau membersihkan diri itu dengan apa? Mengerti kan? Jelas ada ayatnya kan? Kalau kau tolak ini, kafir kau. Sudah paham ini? Sejauh kau menunaikan, sejauh itulah kau bersih, sejauh itulah kau suci. Jadi yang memutuskan persaksian itu siapa? Paham kau ini? Kau kan yang mau mengotori diri kau. Kau yang memutuskan persaksian kan? Jangan kau salahkan aku. Aku mengajarkan kau. Aku membimbing kau. Aku sentiasa mengingatkan kau. Bersih suci. Dan aku sudah bersaksi kepada kau. Dan aku bertanggung jawab kepada kau. Tapi kau yang memutuskan perjanjian itu.
Kau yang memutuskan persaksian. Amin. Diri zahir, pemanggil batin itu aku. Diri batinia, diri rahasia, pemanggil diri rahasia itu aku. Pemanggil diri rahasia kau itu aku. Pemanggil diri rahasia, kesucian diri kau itu. Kau kok serius kali kau tengok, Tuhan aku nih kau tengok. Hah? Bodoh kali kau nih. Aku, masa Tuhan bicara begini? Kan kau udah tahu kalau Tuhan itu Laisa kan? Jadi kok ngeri kali kau tengok aku. Aku bukan Tuhan, woi. Ngerti kau? Nanti ku buka kan jari. Mungkin macam Tuhan aku nih ya. Nggak Tuhan aku. Ini pengajian suci, ini risalah suci. Mana ada Tuhan bicara-bicara? Enggak. Jadi diri zahir boleh dipanggil rahasia itu apabila aku nyata di tubuh jasad jasmani kau yang sudah suci itu. Air nyata karena diliputi plastik. Plastik disebut botol karena meliputi tubuh air. Aku nyata di diri kau yang zahir itu apabila tubuh jasmani kau bersih. Kau tidak lagi disebut kau, tapi kau disebut aku. Maka pemanggil aku itu diri kau yang suci itu. Pemanggil diri kau itu, diriku yang sedia suci. Pemanggil diri aku rahasia itu, diri kau yang sedia suci itu. Kau paham gak nih? Tuhan kau. Buruk kali Tuhan. Gak usah pergi ke sana. Oh kan? Ini udah ngaku Tuhan. Apanya yang ngaku Tuhan? Itulah tauhid kau itu tidak bagus, tauhid kau tidak suci, tidak murni tauhid kau. Jadi dalam otak kau, oh kan, ini dia nih. Apanya yang ini dia? Kalau di makrifat kan sudah begitu. Yang bilang-bilangnya, kenapa? Benarnya kita ini Tuhan. Kau keluar dari selangkangan mak kau. Coba kau tanya mak kau, mak aku ini bisa jadi Tuhan? Nggak bisa. Kan bodoh kali kau kalau kau mengaku Tuhan. Wujudullah. Zahirnya Tuhan, nyatanya Tuhan. Kok susah kali kau menentukan Tuhan ini? Kenapa kau susah? Kenapa boleh kau jadikan diri kau itu Tuhan? Kau nyatakan Tuhan di diri kau itu. Kenapa bisa begitu kau? Padahal kalau kau tanya mak kau, gugur itu. Lebih makrifat lagi mak kau daripada kau yang belajar makrifat itu. Coba kau tanya sama mak kau, mak aku ini bisa jadi Tuhan enggak? Langsung dia bilangnya enggak bisa. Coba kau tanya mak kau. Mak, aku ini boleh jadi Tuhan ke tidak? Langsung terus dijawabnya. Enggak bisa, karena dia tahu. Jadi kok tanya guru kau, kok susah kali untuk menentukan kau ini. Tak boleh jadi Tuhan, kau susah kali. Kenapa susah kali kau? Padahal ada kan mak kau kan. Kalau enggak percaya kau dengan mak kau tanya lagi dengan saudara mak kau tuh. Enggak percaya kau dengan saudara mak kau tanya lagi adik mak kau. Kalau tidak cucu mak kau, datuk nenek moyang kau, tetangga kau, jiran kau. Katanya lah, enggak akan bisa kau jadi Tuhan. Kenapa kau boleh jadi macam itu? Karena kau senyap-senyap, kau mengendap-mengendap.
Pengajiannya nggak terbuka. Itulah yang buat setan tuh menunjuk kau jadi Tuhan. Nggak tahu malu. Bodoh. Oh Tuhan yang. Boleh-bolehnya pula kau mengaku diri kau Tuhan sampai nyak meripat. Mula-mulanya kau kenal Tuhan. Mula-mulanya kau katakan, inilah Tuhan. Tuhan sebenar-benar Tuhan. Terakhir kenapa kau pula yang jadi Tuhan? Itulah guru kau tuyul. Begitulah jadinya. Mula-mulanya. Kau mau tahu nggak? Kita Tuhan. Tapi jangan bilang-bilang. Kita ini wujudullah. Kita ini wujud Tuhan sebenarnya. Tapi jangan bilang-bilang. Nggak kau bilang tadi tuh. Adalah dibilangnya tuh. Dikatakannya jangan bilang-bilang. Barusan bilangnya. Sebab anak gampang, tahu anak gampang macam itu lah. Gurunya itu tahu anak gampang. Anak hasil jina, anak setan. Kalau anak setan masih bagus. Kalau anak setan masih ada namanya. Ini anak Fir'aun, tahu anak Fir'aun. Apalah yang mengaku Tuhan? Siapa yang mengaku Tuhan? Hah? Jadi kalau ada sekarang guru yang mengajarkan jadi Tuhan, yang mengakui dirinya Tuhan, atau mengakui muridnya jadi Tuhan, anak siapa tuh? Anak setannya Firaun. Kalau Firaun kan dah mati. Anak setannya Firaun tuh guru. Kalau ada guru mengajarkan begitu, itu bukan keluar dari maknya itu. Enggak keluar dari maknya itu. Itu gurunya, keluarnya subhanallah. Karena memang enggak boleh. Fatal sekali. Sangat-sangat fatal. Tiap-tiap tarekat perginya ke situ. Tiap-tiap bab ilmu hakikat mutlak perginya ke sana. Terlebih-lebih lagi mari. Dia dua aja itu. Kalau nggak dibungkus macam lepat, otaknya mesti terlipat. Tahu kalau yang dibungkus macam lepat? Tahu kalau yang terbungkus macam lepat, kemana dibawa? Otaknya gila. Tahu kalau yang otaknya terlipat? Nggak pergi jauh-jauh. Matinya sangat-sangat dalam keadaan hina. Ketika kau terbujur kaku, ketika kau diletakkan di tengah-tengah jamaah, ramai-ramai meminta kitab Al-Quran, mau membacakan surah Yasin, kau dibacakan surah Yasin. Ketika diri kau, ketika tubuh jasad jasmani kau sudah tidak bergerak lagi, sudah kaku, terbujur kaku, beramai-ramai orang meminta Al-Quran atau kitab Al-Quran untuk dibacakan ke kau. Kau tahu enggak siapa yang membacakan waktu kau terbujur kaku? Yang membacakan kau ayat itu yang makan yang kotor. Ketika kau dibujurkan, ketika kau diletakkan di tengah-tengah, semasa kau sudah tidak bergerak lagi, napas kau sudah terhenti, pandangan kau sudah tidak melihat lagi, telinga kau sudah tidak mendengar lagi, hati kau sudah tidak merasa lagi. Ramai-ramai orang meminta Al-Quran, membacakan surat Yasin ke kau. Ketahuilah yang baca surat Yasin itu setan itu. Setan yang bacakan kau Yasin itu setan. Kenapa aku katakan yang bacakan Yasin itu setan? Dia makan yang kotor, memakan darah, memakan yang berdarah, memakan hewan, memakan binatang, memakan yang haram. Itu setan, bukan manusia yang membacakan kau. Ya, yang membacakan kau ketika mayat kau terbujur kaku, itu setan yang membacakan. Kenapa yang membacakan kau itu setan? Karena kau setan juga. Dibawa kau ke tempat pemandian. Karena kau kotor, jadi kau dimandikan.
Apa maksud kau dimandikan? Kau manusia setengah hewan. Kau disebut manusia itu, tapi setengah setan. Kalau kau manusia, kau pandai mandi sendiri. Kalau kau sebenar-benar manusia, kau pandai membersihkan, menyucikan diri. Kenapa gambaran itu? Endingnya itu, kau dimandikan. Jelas kau kotor. Sesiapa yang dimandikan, filsafatnya, filsufnya, psikologinya kotor, makanya disebut mandi. Lalu kau dikubur. Saat-saat kau dimandikan itu, rasanya enak sekali, nyaman kali itu. Tahu kau? Sejuk rasanya, nyaman, wangi sekali itu. Nanti kau rasakan macam mana rasanya kalau dimandikan. Jangankan nanti, sekarang aja, mau enggak kau dimandikan sama orang lain? Bukalah hati kau, wahai murid, wahai diri yang mau suci. Pakai rasalah. Jangankan esok, sekarang ini aja, mau enggak kau dimandikan di tengah-tengah orang ramai? Kenapa kau esok mau kau dimandikan di tengah khalayak ramai ini? Apa kau? Siapa kau? Jelas kau tidak punya malu. Jelas kau ini bukan manusia. Binatang saja itu tidak mau dimandi-mandikan di depan orang. Kau tak boleh buat apa-apa. Lalu kau disembayangkan. Yang menyembayangkan kau itu makan yang kotor. Yang menyolatkan kau itu makan darah, makan yang berdarah, makan yang haram. Yang menyolatkan kau itu sholat dia katanya, tapi makan yang berdarah. Tahu nak kau darah itu haram? Kalau darah itu haram, sebesar zarah pun, setetes pun, sudah kau basuh pun, sudah kau cuci pun, tetap haram darah itu. Siapapun kau, hukumnya tetap sama. Kau basuh kah, kau keringkan kah, kau cuci kah, kau tapis kah, kau masak pun darah itu tetap haram hukumnya. Tidak boleh berganti jadi halal. Tapi sekarang bagaimana hukum darah? Sedikit aja. Oh, itu yang tak mengalir. Yang mengalir itu yang haram. Yang sudah dimasak, dah bersih. Aku tak makan darah, aku makan daging. Tak tahu kau daging itu dari darah. Diciptakannya daging itu dari segumpal darah. Dibuatnya daging itu, dibentuknya daging itu dari darah. Mengerti kau dari darah? Kau makan daging itu makan apa? Dari setitik air terbungkus cahaya, air menjadi segumpal darah. Segumpal darah terbungkus cahaya menjadi segumpal daging. Terbungkus cahaya menjadi tulang. Terbungkus cahaya menjadi jasad. Dibungkus oleh jiwa. Pembungkus jiwa itu nyawa. Pembungkus nyawa itu ruh. Di alam roh itu, aku yang meliputi. Bergeraknya roh itu kesucian diri. Nyatanya roh itu kesucian diri. Melihat memandangnya roh itu kesucian diri. Mendengarnya roh itu kesucian diri. Merasa roh itu kesucian diri. Lalu siapa yang menggerakkan kau kalau kau kotor? Kemana kau diletakkan esok? Jadi apabila kau melihat, memandang akhir daripada hidup dan kehidupan, berakhir kau dimasukkan ke dalam tanah, mengertikah kau siapa dirimu yang sebenarnya? Ketika kau di alam nyata, ketika kau di dunia, kau tidur pada tempat yang bagus, tidur kau di tilam kasur yang empuk, tempat yang sejuk mewah. Mengapa akhir dari hidup kau, kau tidur di bawah pohon bambu, kau tidur di dalam tanah? Berpikirlah kau. Kalau betul-betul kau manusia, kalau betul-betul kau Islam, tidak mau kau esok kau tidur di dalam tanah, aku tidak mau.
Tahu kau sampah, di mana dibuang sampah? Kalau kau dimasukkan ke dalam tanah, sampah kau itu. Sampah kau, bukan manusia kau. Lalu bagaimana Nabi? Tengok. Lalu Nabi katanya kemana? Itulah kebodohan kau. Nabi wali. Nabi itu kekasih. Tahu enggak kau? Sesungguhnya kekasih Allah itu. Sesungguhnya Rasulullah. Sesungguhnya wali Allah. Tiada pernah akan mati. Yang kau lihat itu bukan Nabi, itu setan itu yang kau lihat itu. Sebagaimana kau melihat setan, begitulah pandangan kau. Karena kau makan yang kotor, jadi kau tengok itu Nabi. Itulah kau ditipu setan. Minyak Esa dengan wangi, tak pernah ada minyak yang ada wangi. Nabi Esa kepada Muhammad, nyata Muhammad kepada Nabi. Berani kali kau katakan mati itu guru setan kau, bodoh. Lebih bagus kau jadi kodok aja, jangan kau jadi guru lek. Itu makanya kau mati, guru kau mati. Itu makanya Tuhan kau setan. Kau katakan Nabi meninggal, kau katakan Nabi wafat. Sedangkan umat Kristen saja tak pernah mengatakan Nabinya wafat. Tahu kau? Umat Kristen, Nabinya siapa? Nabi Isa kan? Kenaikan Isa Al-Masih. Kau Islam, kau katakan Nabi kau mati. Sebegitu hinanya kan, sebegitu menghinakan Nabi kau. Tahu kau orang Kristen? Tidak pernah dikatakannya Nabinya mati. Sebagaimana di Al-Quran juga, sesungguhnya Nabi diangkat, diraihkan, dinaikkan. Jelas? Walaupun itu bahasa awam. Kau Islam, kau tuduh Nabi kau mati. Sebodoh itu gak kau? Jadi apa gunanya kau berselawat itu? Apa tujuan kau berselawat? Apa nyata selawat itu kalau kau katakan Nabi kau mati? Tak payahlah kau berselawat. Ini maulid. Kalau itu cepat kali kau. Apa itu arti maulid itu? Apa itu maulid itu? Memperingati kelahiran. Kalau Natal apa artinya? Kalau itu jago kali kau ya. Pandai kali kau, cepat kali kau ingat itu. Kalau maulid memperingati kelahiran. Kalau Natal, gimana bedanya? Natal kelahiran Yesus itu. Natal itu kelahiran Bang Yesusku. Kelahiran Isa 12 Rabiul Awal. Di mana bedanya? Pikir kau udah hebat kali itu ya. Padahal sama dengan memperingati kelahiran. Itulah. Wah, ini anti 12 Rabiul Awal ini, kepala datuk nenek moyang kau anti. Justru aku tak pernah mengatakan Nabi aku mati. Wah, ini orang tak mau memperingati. Ada ku salah-salahkan 12 Rabiul Awal itu? Wali Allah, Rasulullah, Muhammad, Allah tak pernah berpisah. Mengerti kau? Muhammad, Allah tak pernah berpisah. Macam mana mulut kau boleh mengatakan Nabi itu wafat? Allah pernah mati nak? Yang Esa kepada Allah pernah mati nak? Sebegitu bodohnya kau manusia. Manusia, lebih bagus kau jadi kodok aja kalau kau katakan Muhammad itu mati. Itulah kebodohan kau, kejahilan kau itu, makanya otak kau mati, pandangan kau mati, pikiran kau mati, besok pun kau pun mati. Tuhan kau itu yang mati, jadi kau katakan Muhammad itu mati. Tidak mengerti kau. Muka kau muka guru, hati kau setan. Kalau kau katakan Muhammad itu mati, Tuhan kau pun mati juga. Ya, karena Muhammad, Allah tak pernah berpisah.
Itu makanya guru kau mati, nenek moyang kau mati, besok kau pun mati masuk dalam tanah. Sebab kau katakan Nabi Muhammad mati. Lalu di Madinah itu apanya? Wah, masuk ke sana kan? Percaya kau, kalau Al-Quran mengatakan, waliku, kekasihku tiada akan mati. Percaya pula kau di Madinah itu kuburan. Sedangkan di Al-Quran mengatakan waliku, kekasihku tiada mati, hidup selamanya dan masih mendapatkan rezeki. Percaya kau yang di Madinah itu kuburan Nabi? Sebegitu tololnya, sebegitu jahilnya kau. Begitulah kaum awam itu yang tertipu dari tafsir-tafsir syariat. Nabi bersabda, jangan kau masukkan binatang ke perut kau. Nabi bersabda, bahasa kau, jangan kau makan binatang. Adakah Nabi makan binatang? Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bukan macam kau guru penipu, bodoh. Nabi menyuruh kau, mengingatkan kau, jangan kau makan binatang. Bahasanya cantik, jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan. Tak tahu kau artinya tuh? Hah? Macam mana pula kambing jadi makanan Nabi pula? Berapa banyak ulama-ulama habaib, ulama-ulama setan, habaib setan, makan binatang jadi sunnah Nabi. Habib dari mana kau anjing? Karena kau katakan Nabi makan hewan, makanya ku cakap kau anjing. Tahu kau binatang? Kau katakan Nabi Muhammad makan hewan, makan kambing. Bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad sendiri? Bagaimana dengan ikrar Nabi Muhammad sendiri? Kalau kau bukan binatang, tak kau tuduh Nabi aku makan binatang. Karena kau binatang. Setan kau. Tak suka sama kau, datang kau sini. Ya. Karena setan tidak pernah mau bersih. Setan tidak pernah mau suci. Sini kau. Ya. Datang kau sini. Bawa guru kau sini. Dengan Tuhan-Tuhan kau sekalian bawa sini. Kalau datang Tuhan kau, ku tendang Tuhan kau. Ku tumbukkan muka Tuhan kau. Suruh datang Tuhan kau. Ya. Kalau kau merasa hebat, masa banyak ilmu kau. Ya, kau cari aku. Ini orang yang berani tumbuk muka Tuhan kau. Ketika diri suci itu zahir, di diri rahasia, maka tiada lagi persaktian. Ketika diri rahasia meliputi tubuh batini, yang tubuh batinnya meliputi tubuh zahiri, tiada lagi perakuan, tiada lagi sebutan. Ini kau yang dikatakan, sudah datang satu masa. Ketika datang satu masa, ketika itu kau belum boleh diperkatakan. Ketika itu kau belum boleh disebut. Paham kau ini? Nah, apa yang dikatakan ketika satu masa, telah datang satu masa, ketika masa itu kau sesuatu yang belum boleh diperkatakan. Apa itu maksudnya? Boleh kau dapatkan ini kalau kau tak belajar suci. Boleh kau dapat suci itu apabila kau tidak melaksanakan At-Taubah 103. Ingat kau ini. Selesai malam ini kau dalam keadaan bersih, maka aku mempersaksikan kau, maka aku mempersaksikan kau, maka aku membuat perakuan kepada kau. Kaulah murid yang istiqomah, kaulah murid sebenar-benar murid yang sudah kupersaksikan, yang sudah kuperakui, diri yang sudah sentiasa sudah suci, diri yang sudah sentiasa sudah disaksikan. Tapi apabila kau tidak melaksanakan, kau tidak meneruskan, kau tidak menunaikan, maka kau sendiri yang meruntuhkan, maka kau sendiri yang membatalkan persaksian aku pada kau. Bagaimana? Bagaimana? Banyaknya keinginan itu, apa di situ? Keinginan yang kotor atau keinginan yang bersih? Datangnya keinginan yang bersih itu dari hati yang bersih juga, dari jasad yang bersih juga. Tidak akan pernah datang keinginan yang bersih itu kalau jiwa, jasad,
tubuh jasad jasmani masih kotor, tidak mau datang yang bersih itu. Tidak akan pernah mau melaksanakan zakat apabila tubuh jasad jasmani kotor. Jadi sesiapa yang masih terhalang pelaksanaan at-Taubah 103 itu masih kotor, belum bersih dia. Mana mau disuruh bayar zakat kalau yang masih kotor? Setan kan tidak pernah mau bayar zakat. Kondisi itulah yang harus dibersihkan. Harta itu kalau masih kotor, itulah tidak mau melaksanakan zakat. Jadi seluruh harta itu mesti dibersihkan dulu, baru ada keinginan untuk menunaikan zakat. Kalau harta itu masih kotor, tidak akan pernah mau melaksanakan halangan-halangan, rintangan-rintangan, ujian-ujian, dugaan-dugaan, itulah masih ada. Karena yang dimiliki itu masih bercampur yang haram, masih bercampur yang maksiat, masih bercampur yang tidak baik. Itulah halangan-halangan untuk menunaikan zakat itu. Jadi keinginan untuk menunaikan itu tidak ada. Seseorang yang mau bersih, seseorang yang mau suci, tidak memikirkan lagi keinginan-keinginan yang lain. Yang ada keinginan mau bersih, mau suci. Ada, tidak ada, dia berusaha, berupaya untuk mau melaksanakannya. Begitu bagusnya keyakinannya, begitu cantiknya keyakinannya itu, sehingga mengalahkan keinginan-keinginan yang lain atau halangan-halangan yang lain. Setan itu 168 jam itu meliputi diri manusia. Itu makanya mesti ada bimbingan. لو كان بيننا الحبيب